saya merasa, oh kok kayak gini ya, saya mengejar keinginan dengan gaji, mencari gaji yang tinggi dapat, kerja di luar negeri dapat, tapi Standby, rolling, udah rolling, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnal Aziz Salim. Saya di sini sebagai owner, sebagai founder bebek ayam goreng Kang Salim. Lokasi resto kami ada di Rawasari, tepatnya di Jalan Rawasari Raya, sekitar 300 meter dari Pasar Mateseh. Ada perempatan Pasar Mateseh ke arah selatan, nanti di sebelah kanan jalan resto kami ada di situ. Saya membuka resto bebek ayam goreng. Sebagai menu andalan kami adalah bebek goreng, dan baru-baru ini kami meluncurkan produk bebek panggang sebagai menu andalan kami. Yang notabene pada awalnya saya mau buka resto ini, pasti saya dihadapkan dengan permasalahan. Saya untuk memulai bisnis itu saya berpikir apa gitu ya, karena di Semarang ini sudah banyak resto atau rumah makan yang menyediakan bebek goreng, ayam goreng, itu banyak. Tapi setelah kami pelajari, bahwa segmentasi kami temukan gitu, akhirnya kita mantapkan untuk membuka bebek goreng, ayam goreng sebagai menu andalan bebek goreng, karena penikmat bebek itu mereka itu sangat loyal, dan itu terbukti sampai sekarang. Nah, sebagai positioning kami itu adalah resto keluarga, sehingga kami menyediakan wahana bermain, sehingga keluarga yang mau ngajak anak kecil makan gitu akan nyaman, karena si kecil bisa bermain, bapak ibunya bisa menikmati santapan bebek di resto kami. Juga kami pengen menyediakan bebek kepada anak-anak. Itu ada menu bebek kids, itu di sana kita tambahkan es Milo yang notabene kesukaan anak-anak, sehingga nanti kami harapkan anak itu jadi penikmat bebek juga. Saya sendiri sudah berkeluarga. Saya punya putra putri. Saya itu dulu sekolah di kampung di Purwodadi sampai SMP. Terus begitu SMA, karena saya itu berlatar belakang keluarga yang kurang mampu, jadi saya waktu itu ya berpikir, supaya cepat kerja membantu orang tua ya, saya bilang ke orang tua ya sekolah di STM. Akhirnya sama kakak saya disekolahkan, dimasukkan di STM Pembangunan Semarang, SMK 7 sekarang. Jadi saya dari kampung ke Semarang, terus masuk ke STM Pembangunan. Nah, pada waktu kelas 4, kami sampai 4 tahun gitu, ada dari Indosat itu datang. Jadi dulu sekolah saya itu ternyata kerjasama sama Indosat untuk merekrut. Pada waktu tes saya daftar ikut, pokoknya satu kelas ikutlah gitu kan. Teman saya nyeletuk gini, Dis, ngapain sih kamu ikut tes? Alah, udahlah nggak usah gitu. Beneran, alhamdulillah saya itu masuk ke Indosat. Jadi saya belum lulus, saya dikontrak kerja di Indosat ke Jakarta, anak kampung ke Jakarta. Kerja di Indosat, awal mula saya kerja di Indosat itu sampai 2007 saya di Indosat. Jadi sebagai tulang punggung keluarga, saya pengen lebih lah gitu. Akhirnya
saya keluar, saya masuk ke Simen. Pada waktu itu saya udah nikah, saya keluar dari Indosat, ndelalah saya keterima di Simen, ditempatkan di Medan. Saya balik lagi ke Jakarta, saya keterima di waktu itu ya di Nokia lah. Di Nokia, akhirnya istri saya bawa ke Jakarta. Saya mantap kan, saya keluar negeri ke Saudi. Jadi maksud saya ketimbang LDR Jakarta Boyolali, karena istri saya dari Boyolali, mendingan nggak tanggung-tanggung lah gitu kan. Saya ke Saudi. Nah pada waktu itu anak saya yang pertama udah lahir. Begitu di Saudi ternyata beban sudah mental itu sangat berat sekali. Udah pekerjaan, kangen keluarga, karena nggak bisa setahun sekali itu nggak bisa ketemu sama keluarga. Akhirnya saya keluarlah dari Saudi. Saya merasa, kok kayak gini ya, saya mengejar keinginan dengan gaji, mencari gaji yang tinggi dapat, kerja di luar negeri dapat, tapi di saat orang tua saya meninggal, orang yang saya sayangi meninggal, saya nggak bisa mengantarkannya, ya terlebih melantarkan mensolatinya nggak bisa gitu ya. Jadi disitulah saya mulai berpikir, saya mulai menata kembali apa yang ingin saya lakukan, apa gitu, gimana supaya saya itu deket, nggak LDR sama keluarga, bisa deket sama keluarga gitu ya. Akhirnya ya jalan keluarnya ya saya harus buka usaha, saya harus berbisnis seperti itu. Jadi di waktu itu saya benar-benar merasa bahwa ya terpukul sekali, saya di titik terendah, sangat sedih, ngejar semua itu dapat, tapi kok ya nggak bisa menyaksikan orang yang disayangi, minimal mengantarkan ke peristiwa terakhir seperti itu. Jadi saya berpikir, oh iya, jalan keluarnya adalah ini. Setelah merenung, akhirnya ya biasa kan, kita tuh kan orang teknologi ya, searching gitu. Maklum kita belajar, setelah ketemu ide, pengen buka usaha, tapi kan buka usaha apa gitu kan. Saya baca-baca, kira-kira yang realistis buat saya apa sih, karena apa ya, tantangan terbesar saya itu kan, saya menghabiskan seluruh hidup saya itu kan bekerja, ngikutin arahan orang gitu kan, ngikutin sistem orang gitu. Kita sudah nyaman dengan sistem orang, culture orang, jadi kita nggak berpikir target seperti apa, toh tiap bulan kita gajian gitu kan. Saya pengen menanam tanaman tapi dengan sistem hidroponik. Akhirnya lah saya dengan tabungan saya yang saya kumpulkan, saya beli tanah di depan rumah bapak saya yang di kampung. Jadi permasalahannya, saya karena di kampung dulu pokoknya berpikir banyak yang nyariin, udah nanam dulu lah, nanti market akan datang sendiri. Bener, saya nanam, begitu udah mau siap panen, nah ini mau dijual kemana gitu. Didatengin lah sama orang-orang pasar itu. Ya Allah, kami modal banyak. Waktu itu inget banget, dibeli kok sekilo 15.000 itu apa, waduh saya bilang gitu, ini gak masuk. Nah terus saya kepikiran lagi, apa gitu ya, dapat baca-baca lagi, ini ternak kambing. Saya belajar sama orang Madiun. Jadi orang Madiun, saya online, saya ikut kelasnya. Jadi apa yang harus siapkan? Oke, harus siapkan sebelum ini, harus bank pakan harus siap. Saya nanam, saya beli bibit tanaman dari Gunung Kidul.
saya tanam, udah saya siapin. Terus karena saya udah belajar, nah kan ini kan tempatnya di depan rumah orang tua saya. Pada waktu membangun kandang, saya presentasi ke orang tua saya, nanti sistemnya kayak gini-gini, pakai fermentasi, pakai silase gitu. Beliau nggak cocok. Waduh, ini belum jalan, beliau udah menentang. Akhirnya lah, waktu itu saya dikontak lagi sama Saudi kan, dikontak Saudi, saya disuruh ke sana, tapi saya bilang saya nggak bisa, saya nggak mau balik lagi ke Saudi gitu. Ya udah, kamu kerja remote. Wah, ini gayung bersambut nih, saya butuh ini, mereka mau. Nah, tapi karena saya sudah terlanjur passion, pengen tadi gatel gitu ya, pengen buka usaha bisnis. Nah, sama istri saya, kita karena kerja remote, saya tinggal di Semarang. Saya pindah sampai sekarang di Semarang. Nah, di Semarang ini karena saya kerja remote, jadi butuh internet cepat kan. Saya tinggal nempati rumah saya di Semarang. Sambil itu saya sama istri beli ruko. Ini saya sambil kerja itu saya berpikir apa ini ya. Saya coba cari literasi lagi. Saya tanya mentor sana, mentor sini gitu. Akhirnya ketemulah titik terang. Ide usaha yang menjadi yang sekarang ini insya Allah menjadi titik terang usaha kami, bisnis kami, yaitu bebek ayam goreng Kang Salim. Kenapa kok idenya kok ayam goreng, bebek goreng gitu. Jadi saya menemukan sebuah artikel seperti McD, seperti apa itu, bahwa ayam itu nggak lekang oleh waktu. Dari dulu sampai sekarang orang suka, anak-anak suka. Apalagi bebek. Bebek itu punya segmen tersendiri. Para penikmat bebek itu loyal. Kalau mereka sudah suka, akhirnya mereka akan senang terus gitu. Akhirnya saya putuskan, kami survei, kita putuskan ya udah di daerah kami aja, di dekat-dekat kami aja. Kenapa? Kalau ya kita cari pasar yang pangsa pasar yang dekat rumah kami yang banyak perumahan gitu ya. Jadi dan memang banyak resto, rumah makan bebek ayam goreng itu di Semarang itu banyak banget. Tapi yang kami lihat di sekitar kami itu, di sekitar tempat kami itu belum yang selevel dengan kami itu belum ada gitu. Makanya alhamdulillah kami putuskan untuk membuka di situ. Dengan positioningnya kami itu adalah rumah makan keluarga. Itu kami bangun tempat usaha dari meratakan tanah, terus kami bangun restonya gitu. Nah, karena kami menyadari, saya sama istri menyadari kami belum ada pengalaman sama sekali di bidang ini. Ternyata dengan semangat kayak gitu pun juga nggak akan lempeng gitu aja. Di tengah jalan ada karyawan baru masuk seminggu gitu, ternyata resign. Waduh, gimana ini gitu. Saya tanya yang lain, gimana, perlu nyari orang nggak? Oh nggak pak, gini. Wah, itu menyenangkan, maksudnya kami tersemangati oleh itu. Pada waktu berjalan sekitar 8 bulan 9 bulan, ternyata kami ada ujian lagi. Di situ ternyata teman partner yang saya ajak itu berseberangan. Nah, itu membuat kami down, saya sama istri saya down. Karena di situ ada gesekan lah gitu. Tapi ya kembali lagi, saya sama istri itu tukar pikiran. Kalau kita tutup, kita berhenti sampai di sini, pelajaran yang sudah kami ambil itu akan berhenti.
Ya udah, kita lanjut. Akhirnya saya sepakat sama istri saya lanjut. Di situ kami kami yakin kalau masalah-masalah ini membuat kami itu semakin hebat, semakin tahu bahwa oh problemnya seperti ini. Jadi nggak teorinya kalau udah kayak gini nanti kayak gini. Semakin kami terbenturkan oleh menghadapi masalah, semakin kami tahu apa yang harus kami hadapi. Ya. Akhirnya kami mencoba bangkit. Kita udah membentuk tim, ternyata di timnya itu sempat gonjang-ganjing. Ya, kami mantapkan tim kami lagi, terus kita tanyain satu persatu, gimana kalian mungkin. Sebagian besar alhamdulillah ya mau meyakinkan kami untuk tetap maju. Jadi akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit kami sudah ada tambahan, enggak lagi nombok saya. Jadi kalau saya sharing ke teman-teman F&B yang lain, dalam 1 tahun sampai ya saya lihat inilah YouTube-nya Mas Jody itu Pak, sampai itu yang serba sambal SS itu sampai 3 tahun mereka nggak dapat apa-apa gitu ya. Terus saya tanya sama temanku, setahun di sana ini ya udah bagus banget gitu. Makanya alhamdulillah saya sudah dapat welcome drink dari Allah sebagai pebisnis. Katanya harus bermasalah dengan partner atau apa, ya ternyata saya sudah dapat. Kami tetap alhamdulillah Kang Salim sekarang sedikit demi sedikit bertumbuh. Jadi percayalah, semua kesulitan hidupmu akan terpecahkan, akan bisa teratasi dengan doa orang tuamu. Jadi selama orang tuamu masih hidup, berbaktilah, pegang teguh tangan mereka, bersimpuhlah di hadapan mereka, karena insya Allah mereka akan mendoakan kamu dan doa mereka akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Tetaplah sholat, tetaplah berbakti pada orang tuamu, insya Allah hidupmu akan mudah. Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.